Ada sih beberapa e-sport yang nawarin, tapi ya. Woi, lepas dong. Lepas dong. Lepas dong. Botak. Tuh tadi banget lah. Lu komunitas asal mana? Asal komunitas Iya. Guild Indostar. Kalau cadangan sih kita udah nggak nyari ya, soalnya mau fokus berempat dulu. Kita mau fokus berempat aja dulu gitu, nguatin mekanik kita, nguatin strategi kita. Udah ada cadangannya, udah ada. Maksudnya kita gimana ya? Kita tuh udah nggak nyari lagi gitu, udah ada aja cadangannya. Waduh, kurang tahu tuh. Soalnya yang ngurusin Guild NXL Academy bukan player. Ingat banget sih itu. Itu parah banget sih itu. Jadi waktu dulu tuh sempet pengen berhenti di scene kompetitif ya. Pengen streaming aja gitu, pengen jadi YouTuber, entah streamer. Tapi ya itu tadi nggak ada ininya, nggak ada alatnya. NXL Guild apa NXL Esport nih? Kalau Guild sih itu udah ada syaratnya, makanya follow dulu IG-nya NXL Guild, NXL Academy. Tapi kalau ke e-sport sih ya cara bisa direkrut ya kalian ini, kalau misalnya kalian bersinar di situ bakal banyak tawaran lah dari e-sport. Pastinya seneng banget sih bisa gabung di tim NXL Liga Game. Harapan buat kedepannya semoga tim ini lebih kuat lagi, lebih kompak lagi, bisa jadi juara grup, lanjut ke FFVM, dan bisa makilin Indonesia di kancah internasional. Maksudnya tim dari e-sport gitu. Ada sih beberapa e-sport yang nawarin, tapi nggak boleh sebutin, itu kan rahasia. Direkrut di NXL gara-gara dulunya gue timnya Kiba. Dan kalau tanya dari turnamen apa ya, gue setiap kali turnamen gede nggak pernah lolos itu, kayak cuma di semifinal gugur, di semifinal gugur. Tapi di suatu hari gue ketemu Kiba kan, gue ngetim sama Kiba dan akhirnya gue ditarik sama Kiba ke NXL. Bukan sama Kiba sih, sama Bang Fisal sih awalnya. 3 minggu sebelum divisi qualifier. Gue yakin karena di NXL tuh yang pertama udah kenal orangnya, udah tau lah sifat-sifat mereka, jadi gue rasa nyaman ya. Akhirnya gue putusin buat gabung ke NXL. Pertama kali main Free Fire ya pastinya iseng sih, semua orang pasti iseng pertama main game itu ya cuma karena gabut doang, download Free Fire, main ketagihan sampai akhirnya top up. Ada turnamen tuh kecil-kecilan, ikut turnamen terus gitu, akhirnya bisa masuk ke tim e-sport. Itu udah masa lalu sih, udah nggak usah dibahas lagi lah pokoknya. Mbak PJ siapa? Jadi PJ itu nickname PJ itu sebenarnya nama mantan gue sih. Mantan. Iya.
ya gue samarin aja gitu jadi V sama J gitu. Walaupun gue ganti nama nanti nih, misalnya gue ganti nama baru, pasti orang-orang juga manggilnya tetap VJ. Asli gue Sultan. Sultan. Duh, udah nggak kehitung lah pokoknya. Kisaran dihitung dari Elite Pass aja ya. Elite Pass itu udah 20-an lebih lah pokoknya. Satu kali Elite Pass itu 50.000, jadi sekitar 50 kali 20.000. Tuh kan, terus dari apa namanya top up yang lainnya ya, sekali top up bisa 100.000, 200.000, bahkan bisa lebih juga, tergantung eventnya juga. Nggak tahu kalau habis sekitar berapa ya, jutaan lah pokoknya. Nyampe gak? 10 Lebih lah pasti. lebih. Ya. Goblok berarti. Asal Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Bisa lah, tergantung usaha kalian. Kalau misalnya kalian nggak ada usaha ya mana bisa gitu. Ya, dulu gue mantan pemain futsal waktu SMA. Nah, itu fitnah sih, itu fix, itu fitnah parah sih. Gue tuh rajin anjir, masuk kuliah tuh rajin, nggak pernah mabuk. Ibadah juga kalau inget ya ibadah. Fitnah sih itu fix. Ya di Tri itu kita nyoba meta baru sih, lebih ke apa namanya, perkenalan sama musuh-musuhnya. Kan musuhnya nggak jauh beda tuh sama divisi qualifier. Kita kayak gimana ya, ya kayak cek ombak lah, bisa dibilang cek ombak. Gimana sih gameplay musuh-musuh kita waktu apa namanya, gimana sih gameplay tim-tim musuh kita nanti di divisi qualifier. Soalnya di Tri kan ya sebagian besar nanti ada tim juga yang main di divisi qualifier. Makanya kita lihat rotasi mereka, kita lihat cara main mereka. Ya bisa dibilang waktu Tri itu ajang coba-coba lah buat matengin strategi lagi gitu. Kita bisa belajar dari rotasi musuh sampai ke cara gameplay setup musuh, sampai di divisi qualifier kan rotasi kita nih kan kayak udah rotasinya tuh udah enak banget lah pokoknya. Kita bisa ngambil tengah zona terus, bisa dapet zona terus. Cuma ada beberapa match yang kayak emang kepleset aja. Jadi waktu pas turnamen Tri itu juga kan kita kalah ya. Itu kita lebih dapat waktu lebih banyak, kayak extra time lah buat ngesiapin tim kita di divisi qualifier. Sedangkan banyak juga tim-tim yang bermain di divisi qualifier itu dia fokusnya ke turnamen Tri, malah nggak ke turnamen divisi qualifier. Jadi waktu turnamen Tri itu kan hari Jumat Sabtu ya. Nah minggunya itu langsung divisi qualifier. Jadi tim-tim yang bermain di divisi qualifier itu kebanyakan dia main di Tri dulu, yang notabene H-1 sebelum divisi qualifier. Jadi mereka udah kayak kehabisan tenaga mereka, udah kehabisan apa namanya, strategi mereka. Kayak ya kita lebih siap aja lah gitu buat ngadepin divisi qualifier dibanding mereka yang bermain di turnamen Tri. Hari yang paling bodoh pas di divisi qualifier itu ketiban airdrop. Itu kalau misalnya yang ketiban airdrop itu gue sama Deadpool. Nah itu misalnya kita berdua nggak ketiban airdrop, mungkin kita nggak di peringkat 4, mungkin bisa di peringkat 1 deh. Soalnya itu udah kayak gimana ya, pas ketiban airdrop tuh udah enak banget zona itu. Udah kita tinggal nungguin musuh datang doang, tinggal nembak doang, nggak usah banyakan gerak. Udah pasti boyah lah pokoknya intinya itu. Tapi ya gimana lagi, namanya nggak rezeki, ketiban airdrop kan, lupa naruh airdrop, tiba-tiba ketiban. Persiapannya latihan lebih giat lagi gitu. Ya kita latihannya itu nggak perlu kayak yang 10 jam, 12 jam gitu, enggak sih. Latihannya lebih ke yang penting konsisten aja latihan gitu.
5 sampai 6 jam per hari itu ya lebih sehat aja ke kita, ke diri kita, nggak bikin pusing juga kan, bermanfaat juga latihannya. Kalau misalnya kita kebanyakan latihan juga malah yang ada nggak masuk latihannya nanti, kepala puyeng, materi nggak masuk. Sama yang jelas rotasi juga sih, rotasi kita juga udah mikirin beberapa rotasi baru buat main di FFML bulan depan. Player kelima di FFML nanti ya, player kelima ya rahasia, ntar ada videonya kok.